Berikutnya ini Gus dari Instagramnya Kirana. Gus minta doa atau tips supaya diberi keturunan. Tips supaya dapat keturunan. Ya, untuk mendapatkan keturunan memang kalau Allah belum memberi, mungkin Allah belum mentakdirkan dapat keturunan. Kita baca sejarah dalam Al-Quran, ada nabi yang lama belum mendapatkan anak, yaitu satu Nabi Zakaria. Beliau berdoa terus. Dalam surat Maryam disebutkan, terus berdoa sampai umurnya 120 tahun baru istrinya hamil ketika umur 80 tahun. Sedangkan Nabi Zakaria kurang lebih umur 120 tahun. Kira-kira ndungoni itu sudah lama itu. Nabi Ibrahim juga belum punya anak lama, terus nikah lagi baru hamil Nabi Ismail. Sedangkan Mbak We juga hamil Nabi Ishak. Kalau berdasarkan surat An-Nuh ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 10 ini ya, kita disuruh beristighfar. Ya. Beristighfar ya. Yursilis sama alaikum midrara. Allah kalau kita beristighfar ya, kalau kita beristighfar Allah akan menurunkan hujan yang deras. Artinya apa? Pertanian subur. Wa yumditkum bi amalin, dan Allah menolong banyak harta. Kalau kita istighfar, Allah menolong kalian banyak harta. Pedagang-pedagang sukses. Ya. Wa banina, dan banyak anak. Singkat duwe anak dadi anak. Mergo udan-udan iku adem. Adem wis manten anyar tambah seneng ndusel ae sehingga punya anak. Jadi dengan istighfar itu Allah memberi kemungkinan tadi. Petani subur, pedagang makmur, yang belum punya anak subur. Istighfar itu kalau saya boleh mengumpamakan adalah kayak antivirus dalam komputer itu ya. Jadi kalau komputer atau laptop atau HP kita banyak virusnya, tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Maka harus kita scan dengan antivirus. Apa itu? Istighfar. Ya. Kalau mobil harus kita tune up, kita bersihkan supaya lancar, spuyernya gak buntu. Selang-selangnya gak buntu, itu akan lancar kerjanya. Manusia sama. Kalau di-scan dengan istighfar, nanti seluruh organ tubuhnya menjadi optimal kerjanya. Ya. Sehingga kemungkinan punya anak karena kerja sungguhan ini. Ya. Nah itu. Nomor 2, Allah memberi rahmat kalau kita beristighfar. Sebab sudah jernih. Ya. Allah akan senang kepada orang yang meminta ampun padanya. Karena disenangi oleh Allah, maka Allah menurunkan rahmatnya. Jadi tip banyak istighfar supaya dapat keturunan. Nomor 2 yang tidak kalah penting adalah minta maaf pada suami, pada orang yang disalahi, orang tua, suami, dan siapa saja. Ya, karena imbasnya istighfar dahsyat, minta maaf juga dahsyat. Orang punya salah itu kadang jadi penyakit. Salah pada suami jadi penyakit, suami salah pada istri jadi penyakit. Salah pada orang bisa menutupi rahmat Allah, penyakit tadi, sehingga nggak punya anak. Ya. Sehingga kita harus minta maaf pada sesama. Ya. Secara medis kita juga harus tetap berusaha. Ya. Ya. Secara medis kita tetap berusaha. Ada teman itu, kata medis itu maninya cair, kenceran. Ya. Mungkin santannya kurang nek kolok. Dan divonis Anda susah punya anak. Kecil kemungkinannya. Tapi ternyata dengan doa seorang kiai ya, dia melakukan apa saja usaha, ternyata bisa berhasil dalam kira-kira 6 tahun dari pernikahannya punya anak. Ya. Ya.
Ada yang 10 tahun baru punya anak. Tetangga saya itu 10 tahun baru punya anak. Usahanya sudah luar biasa. Nah, itu berbagai caranya. Kalau ada tumornya ya harus diangkat. Kalau ada miomnya ya harus dibersihkan. Miom itu kayak ledak di rahim itu ya. Itu juga mengganggu. Itu biasanya karena faktor makanan juga bisa ya, yang banyak micinnya, MSG dan lain itu biasanya menyebabkan miom, harus dibersihkan ya. Dengan terapi ya apa saja pokoknya bisa bersih, itu harus dibersihkan dulu dan disuburkan ya. Disuburkan rahimnya supaya nggak kering ya. Kalau ada miomnya biasanya kering. Ada yang mengatakan pakai lidah buaya dan lain-lain ya. Itu ada secara medis maupun secara tabib itu ada. Dan saran tabib itu jangan makan buah yang kelocor-kelocor yang banyak airnya. Juga yang ganas seperti nanas itu menghancurkan ya, keguguran nanti. Atau apa, timun itu menyebabkan lembab ya. Lembab di kemaluannya itu, sehingga mungkin ada bakterinya sehingga mengganggu. Karena ada bakteri itu yang menggerogoti bayi. Bakteri apa ya itu. Jadi setiap mengandung bayi mesti digerogoti karena bakterinya tidak mati di situ, hidup lagi sehingga menggerogoti bayi, keguguran terus. Ada cerita begini. Keinginan itu bisa dikabulkan oleh Allah. Contoh, ada orang yang nggak punya anak terus berusaha sampai pada tahap menempuh usaha bayi tabung. Dia tempuh dengan mahal tapi belum berhasil. Nggak tahu ada jalannya saja ya, ketika adiknya sedang umroh, itu punya anak 3 kalau nggak salah, dititipkan pada kakaknya, yuk aku titip anakku rambutan, saya mau umroh. Oh iya, aku ganti anak tak rambutnya wong longgar. Setelah pulang umroh kira-kira 3 bulan Mbak Yunya hamil, padahal bayi tabung nggak berhasil. Ditinggal umroh malah ngerambut anaknya adiknya bisa hamil. Ini atas izin Allah. Mungkin ketika di Makkah juga didoakan oleh adiknya sehingga mustajab ya. Nah, ini contoh. Jadi usaha tetap ditempuh, tapi hamil belum tentu lewat bayi tabung ya. Belum tentu secara medis. Ada yang pakai tabib ya, itu bisa ya. Nah, tergantung usaha apa yang dikabulkan oleh Allah, tapi tetap usaha. Jadi jangan sampai memvonis. Seringkali itu begini, yang disalahkan itu selalu istri, yang disuruh periksa selalu istri, padahal yang mandul kadang suami. Kalau saya contohkan tadi, maninya cair kan suami. Nah, maka kalau periksa harus kedua-duanya, suami ya, istri iya. Jangan stres, karena stres tambah nggak hamil nanti. Secara psikis orang stres itu susah hamil. Maka jangan terbebani, kok nggak bisa memberikan keturunan, ini merasa bersalah. Jangan, tetap optimis kepada Allah, karena kita tidak boleh pesimis ya. Harus optimis ya. Jangan pesimis ya. Namanya putus asa itu nggak boleh. Wala tayasu min rohillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rohillahil qaumul kafirun, sesungguhnya tidak merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, yang mengingkari nikmat Allah, yang mengingkari keesaan Allah. Nah, jadi tetap harus optimis. Saya kira itu jadi resepnya. Istighfar, minta ampun pada Allah, minta maaf pada sesama, hidup sehat, yang bergizi, ya, sehat jasmani rohani, sehat pikiran, sehat secara psikis, sehat secara fisiknya ya, tubuhnya itu harus sehat. Jadi makanan harus diatur dan bergizi, dan tetap optimis, karena optimis bagian dari doa. Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung dugaan hambaku kepadaku, mau menduga memberi anak atau tidak, itu tergantung dugaan mereka. Saya kira selama masih di bawah umur 50 tahun atau di bawah umur 40 tahun, insya Allah masih besar kemungkinan punya anak.
Orang-orang dulu itu bukan 40 tahun, 45 masih punya anak, 50 masih punya anak. Ya, bahkan mungkin di atas 50 ada yang masih punya anak selama masih belum putus headnya itu masih mungkin punya anak. Jadi sudah punya cucu kadang masih punya anak. Ya, jadi ada itu teman itu sarjana ya, teman-temannya datang ke rumahnya itu, kebetulan di rumahnya ada masjidnya, terus dengar tangis anak kecil ya. Dia tanya, siapa itu? Oh, iku ponakanku. Padahal adik kandungnya. Jadi ibunya sudah tua tapi melahirkan lagi. Dia malu kalau punya tua kok masih melahirkan. Nah, ini ada cerita seperti itu. Tapi itu sebenarnya rahmat, tidak harus malu itu. Ya justru tambah saudara. Saya kira itu tip-tipnya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah tetap optimis, jangan pesimis. Semoga ada manfaatnya. Sudah habis. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Yang memberi petunjuk semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan anggap dari kami dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.